Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Berharap anak-anak semua dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Anak-anak tetap ambil posisi yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk napas kehidupan. Terima kasih juga kami boleh beribadah pagi hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami, tolong anak-anak untuk mengerti, bahkan boleh melakukan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang murah hati. Anak-anak, siapa di sini yang baru pertama kali mendengar kata murah hati? Angkat tangannya dari rumah ya. Atau siapa di sini sebelumnya sudah pernah mendengar kata murah hati? Angkat tangannya juga ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan murah hati itu? Murah hati adalah sikap hati yang mau untuk memberi, yang mau untuk berbagi. Berbagi itu tidak hanya tentang kamu berbagi uang, kamu berbagi makanan, kamu berbagi mainan. Tapi memberi waktu dan perhatian juga adalah sikap murah hati ya. Contohnya nih, kamu di ruangan, temanmu lagi sedih. Kamu memberikan waktu dan perhatianmu dengan bertanya dan mendengarkan dia, kenapa dia begitu bersedih. Atau ketika belajar di ruangan, temanmu ada yang kurang mengerti. Kamu memberikan waktu dan perhatianmu untuk mengajari temanmu tadi sehingga dia bisa mengerti juga. Nah, anak-anak, murah hati itu adalah memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas. Kita memberi itu tidak dengan supaya anak-anak itu terlihat keren, supaya kamu itu dipuji, supaya kamu itu mendapatkan imbalan. Kita memberi itu harus dengan tulus dan ikhlas. Nah, memberi itu juga anak-anak tidak akan membuat kita menjadi miskin ya. Nah, Miss mau bertanya nih, siapa anak-anak di sini yang merasa dirinya itu adalah anak yang selama ini cukup murah hati dan suka memberi dan suka berbagi bagi teman-temannya? Ayo angkat tangannya. Nah, di sini Miss akan tunjukkan sebuah video tentang bagaimana sikap hati kita terkadang salah ketika kita memberi dan berbagi kepada teman atau orang-orang di sekitar kita, bahkan di keluarga kita. Nah, kita memberi dengan suatu alasan tertentu, kita memberi dengan alasan yang kadang itu adalah negatif. Nah, mungkin dari keenam hal ini yang video yang akan Miss tunjukkan ini, anak-anak pun pernah melakukannya. Mari anak-anak simak videonya ya. Kela, ada apa Ayu? Aku ada buat kamu jajan. Terima kasih Ayu. Kamu murah hati sekali. Sama-sama Kela. Ayu. Gak ada lagi Ayu. Semalam aku minta jam gak mau, udah gak aku kasih. Nenek, kamu lagi menggambar ya? Ini aku pinjamin pensil warna aku. Wah, kamu murah hati sekali dan kamu baik. Kan kamu udah pinjamin aku, jadi aku pinjamkan kamu. Kita satu ya. Wah, itu artinya gak murah hati dong. Vero, ini jajan untuk kamu. Wah, kamu murah hati sekali. Terima kasih ya. Ini rasanya apa sih? Kok gak enak? Kalau enak udah kehabisan, gak dikasih sama kamu. Ya, ini namanya gak murah hati dong.
Ya, aku tidak mengerti mengerjakan ini. Coba sini ku tengok pertama-tama kau kalikan ke sini terus ke sini. Wah, terima kasih ya kami murah sekali. Sekarang aku sudah mengerti. Ya iyalah, dia semua orang tahu tuh kalau aku tuh pintar. Tidak hanya untuk kamu. Terima kasih Bang Aron. Berat sekali. Iyalah karena disuruh mama. Kalau nggak disuruh kuliah, nggak aku diberikan sama kamu. Ya, kalau dari itu aku jadi terhitung. Oh, kau sudah capek. Jangan ini minum buat kamu. Buat tugas. Kamu murah sekali. Iya dong, aku murah hati. Tapi kalau aku nggak mau minum bayarin kamu. Nah, itu mamanya minta imbalan. Anak-anak, tadi itu adalah contoh negatif dari alasan kita memberi. Mungkin anak-anak sering sekali melakukannya, sering sekali memberi dengan alasan yang seperti video yang Miss tunjukkan tadi. Terkadang kita memberi supaya kita dapat imbalan, kita dapat balasan dari orang tersebut, supaya kita terlihat baik, supaya kita terlihat keren untuk orang lain. Terkadang kita juga milih-milih orangnya, kita pilih-pilih, kita memberi dengan orang yang baik, orang yang keren, orang yang kaya, orang yang pintar. Nah, terkadang juga kita memberi dengan terpaksa, tidak rela, dan juga kita memberi karena kita nggak suka, udah kita kasih aja gitu. Bukan seperti itu ya anak-anak. Sikap hati yang memberi dengan tulus dan ikhlas, itu bukan seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau anak-anak memberi kepada seseorang, tetapi orang itu bahkan tidak mengatakan terima kasih ya. Nah, apakah anak-anak masih merasa bahagia, masih merasakan sukacita bahkan ketika orang tersebut tidak menyatakan terima kasih kepadamu? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus adalah contoh teladan dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahkan tentang murah hati. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak ambil Alkitabnya. Kita belajar dari 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, Miss bacakan sekali lagi ya. Ayo anak-anak yang belum mendapatkannya, kita baca bersama lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, anak-anak, setiap hari kita selalu berbuat dosa. Tetapi lihatlah betapa baiknya Allah itu bagi kehidupan kita. Kita saat ini masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa kita belajar setiap harinya, bahkan anak-anak masih bisa jajan setiap harinya. Nah, itu adalah karena kemurahan hati Tuhan bagi hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk semua orang berdosa, untuk kita semua ini. Nah, karena hanya Dialah yang sanggup untuk melakukannya. Hanya Dialah Allah yang sanggup untuk menebus semua dosa-dosa kita. Nah, Yesus begitu murah hati bukan bagi kehidupan kita? Anak-anak masih ingat tidak bagaimana Tuhan Yesus memberi banyak makan orang? Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus bilang, "Guru, suruh saja mereka pulang. Kita tidak mampu memberikan makan orang sebanyak ini." Nah, Tuhan Yesus begitu murah hati. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu begitu kelaparan semuanya. Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka pulang, tetapi memberi mereka semuanya makan. Nah, anak-anak juga sudah belajar
bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Ketika semua orang begitu jijik untuk menyentuh, bahkan mendekati orang yang sakit kusta ini, tetapi Tuhan Yesus begitu murah hati untuk menyentuh dan menyembuhkan orang kusta ini. Nah, begitu murah hatinya ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, Yesus adalah Allah yang murah hati dalam kehidupan kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita pun harus meneladani kasih-Nya, meneladani karakternya dalam kehidupan kita. Maka kita pun wajib untuk bermurah hati kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, anak-anak, kita akan belajar dari seorang Samaria yang begitu murah hati. Anak-anak, mari saksikan videonya ya. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Anak-anak, dari video yang tadi, anak-anak harus ketahui bahwa orang Yahudi itu suka sekali menghina dan mengejek orang Samaria. Orang Yahudi itu suka sekali mengatakan yang kurang baik tentang orang Samaria. Meskipun ia adalah musuh, lihatlah betapa orang Samaria itu begitu bermurah hati kepada orang Yahudi tadi. Tidak hanya menolong, tidak hanya mengantar, mengobati, bahkan orang Samaria tadi memberikan uang kepada orang Yahudi itu. Nah, betapa murah hati sekali ya orang Samaria itu. Betapa kita harus belajar nih dari orang Samaria yang murah hati tadi. Nah, anak-anak semuanya, mari kita menjadi anak yang murah hati dengan tulus dan ikhlas, tanpa menginginkan imbalan atau hal apapun itu, tanpa untuk dilihat orang lain atau dengan maksud atau tujuan yang lain. Nah, anak-anak, mari kita belajar murah hati, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati bagi kehidupan kita. Allah yang murah hati sehingga kita boleh menikmati kehidupan kita saat ini. Nah, anak-anak, mari kita juga belajar dengan tulus dan ikhlas untuk memberi dan menolong siapapun. Nah, anak-anak, Miss mau kasih tantangan untuk anak-anak. Mari pikirkan satu hal yang kamu ingin lakukan untuk memberi atau berbagi kepada orang lain di sekitarmu. Nah, pikirkan satu hal yang ingin kamu lakukan 1 minggu ini. Memberi itu tidak hanya murah hati itu tidak hanya memberi uang, memberi mainan, makanan, tetapi juga memberikan waktu dan perhatian. Nah, anak-anak, mari coba doakan, tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin kamu lakukan untuk menolong dan berbagi untuk orang lain. Nah, selamat mencoba ya.
selamat merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Karena ketika kita berbagi dengan tulus dan ikhlas, ada rasa bahagia, ada rasa senang dan sukacita yang begitu luar biasa. Nah, untuk supaya anak-anak boleh merasakannya, mari untuk melakukannya dalam minggu ini ya. Anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kami boleh belajar tentang murah hati, untuk memberi, berbagi dengan tulus dan ikhlas ya Tuhan. Tolong kami untuk melakukannya, meneladani karakter-Mu, meneladani kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tolong anak-anak, bahkan 1 minggu ini ketika kami diberi tantangan untuk melakukan satu hal, untuk berbagi, memberi dengan tulus dan ikhlas, Tuhan yang menolong kami untuk melakukannya. Berikan kami ya Tuhan sukacita yang daripada Engkau untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Berikan kami konsentrasi, berikan kami semangat untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Sampai bertemu kembali anak-anak semuanya.